kondisi hancur-hancuran harga atau perang harga itu pasti tetap ada. Produk apapun itu, mau jualan apapun, semua pasti hancur-hancuran harga, itu pasti ada yang makhluk ini, yang aku nggak bilang orang ya, kalau ini mah makhluk karena dia nggak punya hati. Jadi makhluk-makhluk ini tuh pasti bermunculan terus di mana-mana. Video ini dipersembahkan oleh mumikreatif.com, jualan online yang bikin kamu makin kreatif. Halo teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang gimana cara mensiasati orang-orang yang suka ngancurin harga. Nah, seperti yang teman-teman sempat baca nih di postingan saya yang kemarin, kan saya sempat membaca tentang kenapa jualan itu susah, kenapa jualannya itu susah. Nah, terutama kena harga di marketplace yang hancur-hancuran kayak gitu. Nah, saya juga ngasih tahu kan penyebabnya, bahwa ada banyak banget seller di marketplace itu yang memang sengaja menjual produknya di bawah HPP atau di bawah harga pokoknya, itu buat sebagai produk pancingan biar orang mau order ke tokonya dia, at least beli produk itu tadi dulu lah. Nah, dengan harapan nanti beli produk-produk yang lainnya gitu. Saya sudah pernah membahas itu di postingan saya sebelumnya ya. Nah, otomatis dengan adanya orang-orang seperti ini, ada misalnya ada 100 aja, itu udah 100 orang yang menghancurkan harga kita, bahkan dengan produk yang berbeda-beda. Bayangin kalau di marketplace penjualannya itu ada 1 juta misalnya, dan itu semua melakukan strategi yang sama dengan cara produk pancingan kayak tadi itu, dengan jualan di bawah harga HPP, dan produknya itu bisa beda-beda. Nah, bisa-bisa yang di marketplace benar-benar semuanya, semua produk itu harganya di bawah HPP semua gitu loh. Nah, terus gimana cara kita mengatasinya gitu loh, gimana kita bisa jualan kalau mereka jualannya kayak gitu, hancur-hancuran gitu. Aku nemuin banyak teman-teman yang ngelihat hal kayak gitu, akhirnya mereka pesimis, mereka nggak mau jualan. Mereka, aduh, harganya segini nih, aku nanti mau jualan berapa misalnya kayak gitu. Udah pesimis dulu pertama, ngelihat kayak gitu, udah akhirnya nggak semangat lagi jualan, dan akhirnya berhenti, nggak jadi di post misalnya kayak gitu. Saya sering banget nemuin yang kayak gitu. Nah, tipe-tipe orang kayak gini itu nggak bakalan maju, selamanya nggak bakalan maju, karena gini, nggak semua orang itu jualan di marketplace, itu pertama. Dan kedua, nggak semua orang itu tahu produk yang kamu jual tadi itu gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun mereka tahu, tetap kita itu ada jatah atau porsinya sendiri. Kita jualan berapapun, kalau memang itu jodohnya kita, itu rezekinya kita, ya kita tetap bisa jualan kok. Jadi nggak harus semua itu patokan dari marketplace misalnya kayak gitu. Banyak orang yang nggak aware tentang marketplace, banyak orang yang nggak tahu tentang marketplace, banyak orang yang nggak bisa order di marketplace. Nah, banyak juga orang-orang yang super sibuk, yang bahkan itu ngelihat produk lain, maksudnya ngelihat harga di tempat lain aja nggak sempet gitu loh. Banyak orang yang super sibuk. Nah, kenapa kok nggak kita sasar orang yang seperti itu aja gitu loh. Jadi gini ya, kondisi hancur-hancuran harga atau perang harga itu pasti tetap ada. Produk apapun itu, mau jualan apapun, semua pasti hancur-hancuran harga, itu pasti ada yang makhluk ini, yang aku nggak bilang orang ya, kalau ini mah makhluk karena dia nggak punya hati. Jadi makhluk-makhluk ini tuh pasti bermunculan terus di mana-mana, itu selalu ada seperti itu. Nah, gimana caranya kita ada di tengah-tengah mereka semua? Nah, caranya dengan tidak memerangi mereka, tetapi dengan kita itu fokusnya bukan ke mereka, ubah fokusnya ke marketnya kita gitu loh. Ngapain kita musingin mereka gitu loh, padahal kita tuh ada yang perlu lebih
kita concern di situ gitu loh. Ada yang masih perlu diperhatikan lebih, yaitu customer kita, yaitu calon customer kita, target market kita. Jadi fokusnya kita kalau jualan itu market gitu loh. Market itu butuhnya apa, butuh kontennya apa, butuh informasi yang seperti apa, butuh produk ini itu kira-kira mau digunakan orang yang kayak gimana. Kita cari orang yang seperti itu. Atau misalnya market kita yang sudah pernah beli itu ternyata sekarang butuhnya apa gitu loh, disurvei, ditanyain gitu. Jadi ubah fokusnya ke sana gitu loh. Cari terus target market itu, dirawat juga customer yang sudah beli. Fokusnya itu ke customer, bukan ke si makhluk tadi perusak harga itu gitu. Ingat ya, ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, untuk makhluk yang suka perang harga tadi itu, yang nganjurin harga itu sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol. Apapun yang kita lakukan, mereka itu pasti melakukan hal itu. Di luar sana tetap ada, jualan produk apapun itu tetap ada yang namanya perang harga, ada yang nganjurin harga. Udah semua di mana-mana rata. Nah, tapi itu kan sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol gitu loh. Kenapa kita harus fokus ke situ? Apapun yang kita lakukan, kita nggak bisa mengubah mereka gitu loh. Siapapun kamu, bahkan yang punya marketplace pun aja mau menjaga harga tetap sama pun juga nggak bisa. Pemerintah juga nggak bisa. Itu sesuatu hal yang di luar kendali kita, suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Kenapa kita harus fokus ke situ? Nah, terus gimana cara mensiasatinya? Nah, kita ubah fokus kita gitu loh, karena itu tadi kan bukan sesuatu hal yang bisa kita kontrol. Kita ubah ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa aja yang bisa kita kontrol? Nah, pertama kita bisa cari market yang di luar yang dituju oleh marketplace tadi. Pasti ada orang-orang di luar sana yang nggak ngerti marketplace itu apa, yang nggak ngerti cara order di marketplace, nggak ngerti, bahkan sama sekali nggak tahu apa itu Shopee, Tokopedia. Itu ada yang di sana tuh, di luar sana tuh ada. Nah, kenapa nggak kita fokus ke situ, cari orang-orang yang nggak biasa belanja di sana? Itu pertama. Nah, yang kedua, kita fokus ke kebutuhan market kita gitu loh. Market kita tuh butuh apa gitu. Selama kita fokus ke sesuatu hal yang bisa kita kontrol, hancur-hancuran harga tadi itu nggak akan ngaruh. Karena apa? Market lihatnya kita. Nah, kita selalu memenuhi kebutuhan mereka, kita selalu memberikan informasi yang mereka butuhkan. Otomatis mereka mengenalnya kita dan mereka belinya ke kita, karena kita fokus sama mereka gitu loh. Jangan-jangan kalau misalnya kita cuman fokus ke perang harga, aduh ini ada yang jualan segini terus aku gimana. Kalau fokus ke situ terus kita malah lupa customer ini butuh apa, customer itu butuh informasi seperti apa, terus butuh dibikinin konten kayak gimana, lupa. Ya udah, akhirnya otomatis nggak akan ada penjualan. Karena apa? Kita lo fokusnya ke marketplace tadi, kita lo fokusnya ke harga yang murah tadi. Padahal yang butuh beli produk kita itu siapa? Market kita kan, bukan orang-orang penjual yang kita ributkan, kita pusingin tadi, makhluk-makhluk tadi itu bukan mereka. Kita harus mengubah fokus kita ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Hal yang ketiga yang bisa kita kontrol adalah penambahan value. Jadi misalnya kita sama-sama jualan produk A dengan di marketplace yang jualannya jauh lebih murah. Nah, kita tuh fokus ke value apa yang bisa kita berikan ke customer kita. Jadi produk kita itu kira-kira value-nya apa yang perlu ditambahkan nih biar berbeda dengan yang ada di marketplace. Misalnya apa perlu dibundling sama apa, atau misalnya dikasih bonus apa, misalnya servisnya apa yang perlu kita sediakan, misalnya garansinya, atau misalnya dibundling dengan CD tutorial, atau misalnya dengan ebook atau dengan buku kayak gitu. Jadi cari value-nya gitu, kita fokus ke situ. Otomatis dari tiga hal tadi itu, karena kita fokus semua, nggak akan nggak kepengaruh sama mau di sana mau perang harga kayak mau sepak-sepakan kayak, terserah mereka gitu loh. Kita nggak peduli gitu, kita fokusnya ke sini, ke penjualan gitu loh. Kita kan tujuannya jualan, bukan meributkan kompetitor. Ngapain kita pusing gitu loh. Oke, kita perlu tahu kompetitor itu seberapa
jualnya. Tapi hanya sebatas itu, nggak perlu terlalu dipusingin, stres sampai terus akhirnya nggak berani jualan gara-gara orang-orang sudah jualan murah semua. Oke, segitu dulu ya tips dari saya. Semoga tipsnya bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Bye.